Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel. Hari ini tanggal 9 Juni 2021 ya. Kita akan mencoba ngebahas untuk IHSG dan beberapa saham ya. Untuk IHSG penutupan kemarin tanggal 8 Juni yaitu minus 70 poin atau 1,16%-an di posisi 5999 ya, 6.000 kurang dikit gitu kan. IHSG sih kelihatannya untuk hari ini gitu kan, dengan melihat penutupan dari Dow Jones-nya sendiri minus 30-an ya, tipis ya, 0,0 sekian persen gitu kan turunnya. Kalau melihat dari pergerakan, kita melihat dari technical juga gitu kan, ini IHSG posisinya mendekati ke support EMA 10 yaitu 5978 gitu kan, di sini yang warna hitam ini ya, 5978. Jika 5978 ini berhasil ditahan IHSG, dia ada kemungkinan untuk mental ke resist 6051-nya di MA 5-nya ya gitu. Jadi posisinya teknikalnya masih cukup lumayan dekat sih ya, dari 5999 ke 5978, kurang lebihnya 20 poinan ya. Ada support di situ. Jika dia hari ini berhasil ditahan minimal di sini di support EMA 10-nya gitu kan, dia ada kemungkinan akan kembali break naik ke resist 6051 ya. Cuma kadang kita dari isu regionalnya yang membuat kita tekanan cukup lumayan berat ya, karena kita adalah salah satu negara emerging market yang akan cukup besar dampak dari isu-isu tapering ya, yang akan dilakukan Fed dengan ada rapatnya yaitu tanggal 15-16 Juni ini gitu kan. Jadi yang ditakutkan investor adalah yang isu tapering ini yang cukup lumayan santer gitu kan beritanya gitu kan. Jadi jika tapering ini akan terlaksana gitu atau bisa terlaksana ya, mungkin ada capital outflow untuk di negara-negara emerging market termasuk di Indonesia. Tapering itu apa sih gitu kan ya, seperti dari sebelumnya saya menjelaskan, tapering ini adalah salah satu kuantitatif atau ibaratnya kalau di kitanya adalah sama dengan stimulus ya, pembelian obligasi gitu kan pemerintah. Jadi ada orang dengan membeli itu untuk jangan sampai kalau misalnya itu diberhentikan, otomatis kan Fed akan memberhentikan pembelian itu obligasinya, itu berarti dia orang-orang yang atau investor otomatis akan keluar dari emerging market gitu kan. Nah dari dengan cara ini otomatis akan merugikan negara-negara emerging market gitu kan, karena dengan keluarnya dana dari kita otomatis akan membuat rupiah melemah gitu kan, mata uang negara emerging market melemah, intinya di situ. Nah, seberapa besar kekuatan dari kita untuk menahan rupiah juga kadang sudah tidak akan bisa terlalu besar ya, intinya gitu kan, karena keterbatasan dari BI pun nggak mungkin akan menahan atau intervensi terlalu besar gitu kan. Nah itu untuk isu-isu taperingnya ya.
Kedua juga posisi kalau komoditi sih kelihatannya masih akan cukup lumayan menarik sebenarnya. Walaupun emang saham-saham komoditinya belum mencerminkan dari harga-harga komoditi itu sendiri gitu kan. Termasuk hari ini sih kalau kita lihat harga-harga komoditi naik ya. Kita melihat harga komoditi di investing ya, kita melihat harga komoditi yang posisinya untuk emas sendiri masih tutup di 1896 ya gitu kan. Terus nikel di 17985 masih di kisaran 18-an di sini gitu kan. Dan timahnya yang cukup lumayan naik sampai ke 31 ini ya, 31152, naik 500-an atau 1,6% ya. Rata-rata plus walaupun tipis gitu kan, tapi cuma timah yang naiknya cukup lumayan gitu kan. Jadi komoditinya kita diuntungkan dari komoditi sebenarnya gitu kan. Nah ini saham-saham komoditi tapi masih belum mencerminkan untuk harganya gitu kan. Harga dari mencerminkan dari harga komoditi yang naik gitu kan. Jadi teman-teman kalau secara ini ya, kita dengan ada isu tapering lah, ada isu itu ini, jadi yang membuat kita akhirnya saham-saham kita pun jatuh ya, karena ketakutan dari regionalnya sendiri ya, berita-berita atau info-info regionalnya gitu kan. Di dalam negerinya sendiri sih kita udah termasuk bagus, karena dari WHO juga mengeluarkan pernyataan kalau kita berhasil dalam penanganan COVID gitu kan. Itu cukup lumayan, yang kemarin-kemarin sempat ditakutkan kalau kita itu tidak akan berhasil dalam penanganan COVID dan vaksinasi gitu kan. Ya walaupun emang secara target kita mungkin masih belum gitu kan ya, cuma secara kinerja ya kita sudah mencerminkan, ibaratnya sudah dilaksanakan dengan baik gitu kan ya. Kalau kita melihat pergerakan dari IHSG sendiri sih emang masih cukup lumayan berat pergerakannya. Cuma kita mudah-mudahan isu tapering ini kan masih minggu depan nih intinya. Mungkin ada technical terlebih dahulu untuk up menuju kembali ke atas 6050-an, di atas itu ya. Ada resist MA5-nya di 6051. Oke teman-teman, untuk berikutnya kita ada beberapa saham yang kita pelajarin, yang kita ulas gitu kan untuk hari ini. Kurang lebihnya ada 12 saham yang sudah saya siapkan gitu kan untuk diulas. Yang pertama kita lihat ada Pura. Pura berapa hari ini? 3 hari ya, 1, 2, 3 ini dia dengan volume sih masih sesuai dengan rata-rata. Dia turun terendah ini di sini 129, tapi tutup masih 135 di posisi EMA 10. Begitu juga kemarin Senin terendah 131, tutupnya di 136. Begitu juga di hari Selasa di terendah 131, tutup 136 kembali gitu kan. Jadi dia mencoba untuk bertahan di EMA 10-nya. Nah, jika ini berhasil dia tahan terus, mungkin dia akan mencoba break posisi level MA5-nya yaitu 138 yang kemarin juga sempat menyentuh tapi tidak kuat untuk tembus gitu kan, untuk break 140-nya. Jadi mungkin bisa untuk dijadikan WL atau watchlist ya untuk saham-saham ini, untuk kalau emang dia break 140 buy target di 155 ya untuk si Pura ya.
jika dia break di 140-nya, maka ada kemungkinan dia akan ke 155. Tapi kalau dia jebol lagi gitu kan, maka arahnya antara 122 ya teman-teman, di MA25-nya di sini gitu kan. Jadi perhatikan untuk pura ini gitu kan, jangan buy di bawah 136, resikonya lebih tinggi. Posisinya buy jika break aja gitu loh, beli jika break 140, maka arah 155 kemungkinan besar tercapai gitu kan ya. Itu jadi tunggu buy-nya jika break 140 itu ya. Oke, untuk pura. Nah, berikutnya ada MPPA. MPPA masih di kisaran walaupun sempat turun 11.40 gitu kan. Sebelumnya di 11.45 ke posisi EMA 10 juga. Nah, kemarin sempat ke 11.40 gitu kan. Nah, dia pas sesi 2 baru dia break ke posisi 12.10 tutupnya, cukup lumayan baik ya, cukup lumayan bagus. Maka hari ini sih ada resist di 13-an di Bollinger Top-nya. Di 13 resistnya untuk si MPPA ini didukung dengan volume yang di atas rata-rata harian ya. Mudah-mudahan sih hari ini bisa break sampai 13 gitu kan. Ada kemungkinan juga begitu kalau melihat dari pergerakannya gitu kan. Nah, untuk supportnya masih di antara 11.50 di situ, 11.40 11.50 antara di situ ya, untuk support dari si MPPA ini gitu teman-teman. Berikutnya ada AMRT ya, yang kemarin pergerakannya cukup lumayan gitu kan, dan volumenya juga cukup lumayan besar, di atas rata-rata yang jauh sekali. Ini tumben AMRT ini bergeraknya gitu kan ya, cukup lumayan agresif kemarin sih volumenya. Hari ini kalau melihat dari teknikalnya ini sudah mulai break gitu kan dari posisi support dia, dan mulai berhasil ditembusin di yang sebelumnya kan nggak bisa lewat dari 960, tutupnya malah 970, dan sempat tertingginya di 975. Nah teman-teman, untuk AMRT ini boleh diperhatikan, targetnya kembali akan ke atas 1000 ya. Kalau secara ininya dia ke 1030-an gitu kan, antara di 1030 1025 di antara di situ untuk si AMRT sementara ini ya, targetnya akan ke situ dulu. Nah, kemungkinan lebih dari 1100 juga ada kemungkinan jika ditembusin di 1025 1030-nya gitu kan ya. Di situ ada resist dulu, di situ harus tembus dulu untuk si AMRT ya, atau Alfamart ini sebenarnya. Berikutnya ada Yellow. Yellow kemarin sebelumnya kan hari Senin turun gitu kan, setelah naik cukup lumayan gitu kan dari 107 ke 144, dan hari Seninnya naik sampai 180 tapi tutupnya di 134. Sedangkan kemarin Selasa dia sempat terendahnya di 130 dan tutup 142, dan tertingginya 159. Kalau saya melihat dari pergerakan ini untuk si Yellow, andai kata buy itu kita tunggu di antara coba dia bisa bertahan di atas 140 atau tidak gitu kan. Jika 140 dapat ditahan, maka ada kemungkinan dia break dulu gitu kan, naik sampai ke 160-nya. Nah, di sini ada resist dulu 160. Nah, di situ untuk Yellow. Tapi untuk support bawahnya adalah di 127 ya. Itu di MA5-nya gitu kan. Itu sah. Berikutnya ada Tebing. Tebing posisinya kemarin sempat turun dulu ya ke posisi
2890 gitu kan, dari hari sebelumnya tutup kan 2950 ke 2890 gitu kan ya. Sempat turun dulu tapi dia mental kembali dan tutup di 3090, cukup lumayan tinggi sih ya, walaupun rata-ratanya sih di bawah rata-rata posisinya, volumenya ya gitu untuk tebik. Dan tebik ada kemungkinan masih bisa break kembali gitu kan, asalkan dengan di support 3000-nya tidak dijebolin lagi ya untuk di tebik. Tapi kalau 3000 dijebolin lagi supportnya, maka akan kembali menuju ke 2920 antara di situ ya. Itu sih untuk si tebik. Oke, berikutnya ada ASA. ASA yang berapa hari ini bertahan di posisi EMA 10. Nah, di posisi kemarin hari Selasa, ASA berhasil break di atas Bollinger topnya, Bollinger atasnya ya. Tutup di 2280 untuk ASA. Nah, dengan dia berhasil di sini break di posisi resistnya, ada kemungkinan hari ini akan kembali ngebreak ya. Ya, asalkan dia bisa tembus kembali di resist 2330-nya nih, teman-teman. Tertingginya waktu itu di 23 gitu kan. Nah, di hari 31 Mei sempat tertingginya 2350, sorry. 2350 jika bisa diberikin di situ, mungkin dia akan new high kembali gitu kan, harga baru. Mencari harga barunya nantinya ya. Jadi perhatikan, jika 23 bisa break juga target awal 2350. Jika break kembali 2350, maka akan ke 24 sih ada kemungkinan ya, ke 24-nya untuk ASA. Perhatikan untuk ASA gitu kan, teknikalnya supportnya di 2250 ya untuk ASA ya. Itu. Berikutnya ada PMMP ya, PMMP ya. PMMP ini juga kemarin berhasil tutup di atas EMA 10, yang 3 hari ini dia tutup di bawah EMA 10-nya, dan hari ini berhasil tutup di atas EMA 10 lagi gitu kan. Nah, ini pun kelihatannya untuk MA 25 dan MA 10-nya dia akan kembali nge-cross nih ya untuk PMMP ini. Jadi boleh diperhatikan teman-teman untuk PMMP ini, kalau dia berhasil diberikin sih MA 10 nge-cross lagi, ada golden cross lagi, ada kemungkinan dia naik kembali di atas 400-nya ya, kemungkinan ya. Tapi untuk resist sementara dia ada di 405 ini, 405 406 ya. Dia harus break 406-nya dulu, baru dia akan naik ya. Itu untuk si PMMP ya. Berikutnya ada LPPF. LPPF juga ini berapa hari ini sih naiknya cukup lumayan ya, walaupun naik tapi tutup lagi. Cuma masih posisi tutup di bawah di kisaran MA5 ya, MA5 sorry. MA5 gitu kan, naik tapi nggak berhasil break lagi, turun lagi gitu kan. Nah, untuk kemarin tutupnya di atas Bollinger topnya, resist Bollinger topnya tutupnya gitu kan, yang selama ini walaupun waktu hari Senin sempat break sampai ke 1985, tapi tutupnya 1865 lagi gitu kan. Alhamdulillah. Nah, untuk kemarin berhasil tutup di atas resist Bollinger top yaitu 1910. Perhatikan jika dia break gitu kan di atas 1910
15-nya berarti dia arahnya akan ke 2050 ya, antara kisaran itu 2050-an ya. Yang tertinggi di sini yaitu di 2050. Jadi perhatikan jika dia break di kisaran 19, ini tertinggi di sini 1985 yang ini ya. Ya awal 1985 ini dua kali belum bisa break. Jika jika hari ini bisa break 1985, maka arahnya 2050 ya. Ini di sini 2050. Untuk LPPF ya, supportnya masih di 1850-an lagi, antara balik ke situ supportnya. Oke, berikutnya ada BRMS ya. BRMS kemarin berhasil, yang berapa hari dia turun terus sampai terendahnya di 89 kemarin juga gitu kan. Tapi dia berhasil break dari MA50-nya, ini yang warna pink, yaitu warna pink MA50 mental dan tutup di atas, yaitu tapi ya di atas MA10 sih, di atas MA10 tapi masih di bawah MA25-nya ya, 98 di situ. Kemarin tertingginya sempat ke 102-an. Nah, kalau kita melihat dari tutupnya ini sih sebenarnya dia belum begitu kuat banget ya kelihatannya, walaupun volumenya emang kenceng gitu kan, volumenya mendukung kuat. Cuma dengan tutup begini kurang begitu bagus ya untuk si BRMS, kecuali dia hari ini break kembali sampai ke 109. Nah, baru ada kemungkinan sih kalau hari ini 98-nya dibreakin kembali gitu kan, ya coba untuk spekulasi buy boleh sampai ke 109, ada kemungkinan gitu kan. Kalau hari ini 98-nya lewat lagi gitu kan. Itu untuk BRMS ya, supportnya masih di 95 ya BRMS ya, di EMA 10-nya dia BRMS. Berikutnya ada Jing. Nih Jing juga menarik juga, yang berapa hari ini dia sempat naik tapi tidak berhasil tutup di atas EMA 10. Hari ini dia berhasil tutup di atas EMA 10 dan di posisinya pas di MA 200-nya ya. Gitu kan, di atas MA 200 sedikit sih, 147-an. MA 200-nya di 145 gitu kan ya. Jadi perhatikan untuk si Jing, ada kemungkinan dia akan break kembali Jing ini ke posisi 170 untuk awal gitu kan. Jika berhasil dia breakin 152-nya, ada kemungkinan jika break di situ 153 lah ya, 152-nya MA25-nya. Jika berhasil break 153, maka dia ada kemungkinan break kembali ke 170 target awal, dan target berikutnya di 199 atau 200 ya, di antara kisaran itu ya untuk resistnya untuk si Jing. Jadi perhatikan ya Jing ya. Berikutnya ada Agro nih. Agro kemarin masih berhasil tutup di atas EMA 10 dan pas di posisi mendekati MA 50-nya dia. Agro kemarin sempat turun sampai 915 tapi ditutup di posisi kuning kembali, yaitu 965. Teman-teman, untuk Agro ini yang masih sebenarnya menariknya apa, karena dia masih isu-isu bank digital dia masih belum banyak bergerak gitu kan, dan BRI ini dijadikan Agro ini untuk bank digitalnya dia gitu kan ya. Jadi kemungkinan besar sih dia akan kembali break di atas 1000 kalau menurut saya ya untuk Agro ini. Saya ada keyakinan ke situ karena posisinya
sudah cukup lumayan di bawah gitu kan, sudah cukup lumayan rendah untuk agro, untuk kembali lagi main di atas 1000 ya untuk agro. Berikutnya untuk tambangnya ada Adaro ya, yang menarik diperhatikan karena posisi Adaro sudah di posisi EMA 10-nya dia ya, di posisi EMA 10 yaitu 1208 1208. Jika masih bertahan di antara 1208, Adaro ini boleh buy, spekulasi buy di antara 1208 ya. Di situ untuk Adaro ya, atau kalau mau spekulasinya ya 1205 atau 12 lah, antara kisaran itu dia harusnya mental kembali ya untuk Adaro ya, karena harga komoditinya sendiri batu baranya masih cukup lumayan tinggi gitu kan ya. Ini yang akan menguntungkan untuk Adaro ya itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya ulas untuk beberapa saham ya. Dan IHSG tetap teman-teman, dengan kondisi begini teman-teman harus jaga money manajemennya, main cepat dulu sementara sebelum IHSG aman di posisi di atas 6.200 ya. Kondisi dengan begini ya, ambil 2-3% sudah cukup lumayan ya untuk dijadikan trading harian gitu kan ya. Asal teman-teman disiplin, posisi resist dan support harus diikutin gitu kan. Itu jadi ada kemungkinan bisa dan ada stop lossnya gitu kan. Stop loss maksimal 3% gitu kan. Itu harus disiplin di situnya ya teman-teman ya. Oke. Saya mengingatkan kembali kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual sahamnya. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat untuk Anda. Salam cuan dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.